Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara bersama kepala sekolah, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Wawancara pertama adalah bersama kepala sekolah SDN 1 Kota Kulon. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya di sini ingin melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ya Pak, pertanyaannya yaitu selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau beberapa kasus mungkin ya Pak ya, apakah Bapak mengidentifikasi itu termasuk dilematika atau bukan orang? Juga mengenai dilema etika itu masalahnya sebenarnya identifikasinya harus dari keseluruhan, sebab dilema etika itu harus ada permasalahan yang jelas-jelas diidentifikasi, sebab dimana dilema etika itu adalah masalah yang kedua-duanya benar. Makanya harus diidentifikasi dulu apakah itu ke masalahnya apa, terus menimpa kepada siapa. Jadi pengambilan keputusannya juga harus berkoordinasi, harus berkomunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, terutama kalau menyangkut etika moral di sekolah. Jadi kalau dari etika itu kan biasanya kasus benar lawan benar ya Pak? Benar lawan benar. Kalau benar itu benar lawan salah. Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ada dua kasus misalkan, jadi kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama baik atau mengandung kebajikan. Jadi langkah-langkahnya bagaimana ya Pak? Seperti tadi, kalau untuk dilema etika itu kita harus benar-benar tahu dulu masalahnya, sebab harus ada keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Sebab kedua-duanya benar, tapi di satu sisi pemimpin itu harus memutuskan jangan sampai tidak adil. Sebab ada keputusan, ada tiga keputusan yang harus diambil, apakah yang satu berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan, dan berdasarkan care atau berdasarkan satu. Jadi harus tahu dulu apakah itu masalahnya, jangan sampai berpihak karena kita memilih kepada satu orang, kita memilih kepada padahal itu masalah itu benar kedua-duanya, bahkan dianggap benar oleh semua orang, tapi tetap harus ada keputusan mengambil satu masalah yang benar-benar dianggap adil oleh semua pihak. Bapak kalau selanjutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Efektifnya bagaimana gitu? Jadi selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau masalah dilema etika, kalau tetap saja bukan masalah efektifnya, tapi masalah keputusannya harus diterima oleh kedua belah pihak. Kalau efektifnya, kalau bisa diputuskan sendiri ya baiknya harus, tapi kadang-kadang kalau kita tidak berkoordinasi dengan yang lain, kadang-kadang dianggap kita berpihak salah satu. Yang paling efektif menurut saya
kita berkomunikasi dengan pihak lain sebagai referensi untuk memutuskan masalah itu. Jadi contohnya dengan dewan guru, tapi karena kita tidak ada maksudnya bukan tidak ada dewan guru, tidak ada seperti bagian BP itu kan tidak ada yang khusus. Biasanya kan kita berkomunikasi dengan guru-guru yang berkompetensi atau bisa mengambil keputusan atau memberi referensi kepada kepala sekolah sebagai acuan untuk memutuskan suatu masalah. Pak, yang selanjutnya selama ini, nah, apa tantangan Bapak dalam menghadapi kasus-kasus di luar etika tersebut? Jadi selama ini Bapak itu kan pengambilan keputusan itu pasti menghadapi kasus-kasus di luar etika. Nah, tantangan yang paling Bapak rasakan bagaimana Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan itu ya tentunya karakter yang berbeda. Terutama ini masalah apakah guru dengan masyarakat atau dengan teman sejawat, tentunya mempunyai karakter yang berbeda dan tentunya juga harus didalami, dipahami masalah karakter budaya atau kultur masyarakat juga atau orangnya juga, sehingga mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai kita memutuskan, wah ini orang ini salah, orang ini benar, tanpa tahu karakternya masing-masing atau budayanya masing-masing, kita mengambil keputusan tepat. Tidak lebat, apalagi kalau gurunya yang banyak. Ya. Nah, Pak, dalam menghadapi atau memutuskan sebuah kasus, apakah dengan langsung dapat menyelesaikannya saat itu juga, jadi tidak membutuhkan waktu lama, gitu ya? Atau bagaimana Pak? Kalau perlu kejadwalan dalam penyelesaiannya itu Bapak jadi bisa itu bagaimana kasusnya? Kalau kasusnya mungkin kita bisa komunikasikan dengan orang yang pada waktu itu juga dan mau menerima pada waktu itu juga, tentunya bisa. Tapi kalau masalah dijadwalkan itu tadi kasus yang rumit sekali, ya. Kalau bukan perlu dijadwalkan, tapi barangkali kita perlu lebih berkolaborasi atau berkoordinasi dengan teman-teman, dengan stakeholder sekolah, supaya dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipahami oleh semua. Kemudian ya Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus pidana etika itu? Ya tentunya ada, sebab pengambilan keputusan itu kan juga berdasarkan referensi dari orang lain, dan tentunya yang bisa dapat dipahami oleh saya sendiri atau sebagai kepala sekolah sebagai masukan untuk membuat keputusan yang tentunya ada orang lain. Bapak, nah dari wawancara yang kemarin ini ya, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, mungkin dapat diambil atau mengambil petik atau memberikan petik pernyataan tentang pengambilan keputusan ini. Intinya segala keputusan itu tetap harus dikomunikasikan. Jadi tidak bisa diputuskan apa sendiri, seperti yang sudah disampaikan bahwa keputusan itu harus harus mendapatkan referensi dari teman-teman yang dapat dipercaya atau stakeholder di sekolah yang mungkin juga menjadi acuan untuk permasalahan yang akan datang juga, itu sebagai referensi untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Terima kasih Bapak atas waktunya.
saya dapat pengetahuan atau gambaran bagaimana cara pengambilan keputusan jika mengalami kasus ini. Terima kasih Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua bersama Kepala Sekolah SDN 2 Kota Kulon. Selamat datang Ibu. Siapa ini? Alhamdulillah Bapak, selamat siang. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Bapak maafnya mengganggu, saya di sini lagi ingin melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan. Siap yang Bapak ngambil sama pendidikan. Mudah-mudahan Ibu juga sehat terus menjalankan program guru penggerak ini dengan baik dan menelaah apa yang diharuskan di dalam modul-modulnya. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Sok. Terima kasih. Ya Bapak, yang pertama nih, selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau beberapa kasus, mungkin ya Pak ya ada beberapa kasus. Apakah Bapak mengidentifikasi termasuk kasus dilema etika atau ditambah atau gimana? Yang Bapak pelajari juga ya, jadi Bapak Ibu guru mengikuti program, kemudian Bapak kadang mencuri keilmuannya dari Google yang Bapak dapatkan, karena itu pun Bapak membutuhkannya terutama untuk membahas tentang kasus-kasus. Alhamdulillah ditemukan bahwa ternyata kasus itu terjadi karena clash dua kelompok atau individu dengan masyarakat. Ketika kadang ada yang sama-sama merasa benar dengan kepentingan masing-masing. Alhamdulillah untuk sementara ini kemudian untuk saya di sekolah ini sedikit bisa menghadapinya. Contoh kepentingannya dua sama. Di sini sekolah ingin lingkungan terindah, di luar bahwa masyarakat membuang sampah itu ditempatkan di depan sekolah kita, itu pun kasus ya. Ini sama-sama benar masyarakat, tos aku kemana lagi buang sampah nih, tapi sekolah juga harus bersih nih. Maka muncullah kasus yang harus dimusyawarahkan. Itu mungkin salah satu contoh ya yang terakhir gitu. Ya Bapak, benar sekali. Bagaimana nih Pak, selanjutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama yang seperti tadi Pak, yang sama-sama benar dan sama-sama baik, yaitu yang mengandung kebajikan. Tantangannya bagaimana? Ya, tentu saja sebagai kepala sekolah diperlukan apa? Menurunkan ego diri, mau mendengarkan, mau menampung apabila terjadi kasus. Tentu saja ada langkah-langkah yang mungkin sudah saya lakukan, yaitu ini guru sekolah dengan masyarakat itu bertentangan nih. Nah, perlu kita langkah pertama kita melihat sejauh mana pertentangan tersebut. Kemudian siapa yang terlibat? Oh, masyarakat. Yang harus kita libatkan itu siapa? Oh, RT adalah kepala desa gitu. Nah, kemudian mengumpulkan fakta yang relevan tentang hal ini. Ada nggak pihak bantuan dari orang lain gitu ya? Faktanya, iya masyarakat bersikukuh bahwa saya buang sampah di sana sudah ditentukan. Kita mau indah, gitu kan? Nah, itu dikumpulkan fakta yang relevan. Kemudian pengujian benar atau salahnya, kemudian paradigmanya bagaimana, prinsip resolusi dan investigasi opsi. Dilema ini yang dari saya lihat ya dari pembelajaran di guru penggerak, dan saya sudah mengalami 2 orang
kemudian baru kita buat keputusan dan melihat keputusan itu baik atau tidak. Contoh, alhamdulillah di kita tadi dari kedua belah pihak yang ingin sama-sama ini sekolah yang bersih, masyarakat alhamdulillah. Yang penting pihak lain yang saya ikutkan terlibat di sini yaitu dari pengangkut sampah, dari pengangkut sampah dinas kebersihan. Saya coba ke mereka bahwa tolong jam 7 sampah itu sudah selesai. Alhamdulillah kan kita. Karena kalau dilarang ya nggak bisa, itu mereka punya kepentingan sendiri gitu ya. Itu alhamdulillah selesai ya. Kemudian Bapak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan tentu saja tadi keputusan itu harus keluar dengan bijaksana ya dan adil prinsipnya. Jadi kita harus berbasis bagaimana hasil akhir, bagaimana peraturan yang kita terapkan, dan kita harus memperlihatkan rasa peduli. Jadi ketiga itu tentu saja mudah-mudahan nanti muncul dampak-dampak yang positif dari keputusan yang saya ambil seperti itu. Kemudian Pak, selama ini ya Pak, apa tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus pidana kita? Ya, tadi mending kalau ada kasusnya yang satu faktanya benar, yang satu faktanya salah. Itu mah biasanya kita bagaimana mengambil keputusan itu bisa cepat. Kalau faktanya dua-duanya benar, nah ini yang susah. Makanya kita perlu kolaborasi dengan orang lain, dengan siapapun dalam mengambil keputusan itu, sehingga ataupun dengan melihat aturan-aturan yang ada, sehingga akan muncul hasilnya itu berdasarkan hal yang sudah dipikirkan dengan sedemikian rupa. Mudah-mudahan itu yang menjadi positif bagi kedua belah pihak. Juga ya Pak mungkin di sini. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, Bapak dalam menghadapi atau memutuskan sebuah kasus, apakah dengan langsung dapat menyelesaikannya saat itu juga, tidak membutuhkan waktu lama, gitu ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Apakah perlu dijadwalkan? Ya betul. Sebetulnya secara khusus kita tidak menjadwalkan ya penuntasan kasus misalnya. Setelah kita menyusun kasus-kasus yang terjadi, kita catat, kita ambil dari beberapa pihak, nah itu tidak ada penjadwalan untuk menuntaskan. Kalaulah kasus itu ringan, maka bisa dimusyawarahkan dengan segera, mungkin insidental di situ pun kita bisa selesaikan. Kalau muncul kasus-kasus yang tadi perlu pertimbangan dari berbagai pihak, nah itu tentu saja harus diberi waktu, Makanya dari sana itu muncullah keputusan yang sudah dipikirkan dengan matang. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, Pak adakah ya seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus rumah? Ya, kita sekolah itu tim, ya. Minimal dalam mengambil keputusan itu dari sebuah tim tersebut harus ada kekompakan. Jadi ketika keputusan diambil dampaknya negatif, kita tim tersebut harus berbarengan bahwa jangan saling menyalahkan, minimal itu dulu. Karena di luar, di pihak lain yang mengkasuskan kan akan di sekolahnya juga ramai aja dan lain sebagainya. Hanya kita sebagai tim harus kuat. Insya Allah keputusan yang didapat dengan kekuatan tim tadi, insya Allah akan membuahkan keputusan yang bagus. Tim harus kuat. Nah,
menarik sekali ya Pak, Bapak dari wawancara yang tadi yang setelah Bapak kemukakan yang telah sampaikan ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin Bapak dapat mengambil topik atau memberikan pendapat atau pernyataan tentang keputusan ini. Ya. Satu, sebagai kepala sekolah kita harus bersabar, penuh kesabaran menerima pendapat dari orang tadi, pengaduan dari orang. Kita harus dengarkan dengan sabar, kita tampung, nanti kita pecahkan bersama. Yang kedua, jangan muncul ego-ego dari diri untuk memutuskan hal yang kadang tidak menjadi baik. Gitu. Ya. Alhamdulillah Bapak, karena Bapak demikian ya wawancara ini ya. Ya. Yang terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Maaf mengganggu. Alhamdulillah saya dapat mendapatkan ilmu pengetahuan atau gambaran Amin. bagaimana selanjutnya kalau misalkan cara mengambil keputusan Ya. kita mengalami kasus ini. Nah, yang penting mah ya kita ambil titik, jangan dulu pakai emosi. Tenangkan dulu orang yang sedang emosi. Kalau dalam kasus tenangkan dulu, termasuk kitanya sendiri apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan dengan program guru penggerak ini listrik semakin maju ya. Inilah modal kita untuk menjadi bekal untuk pengembangan diri. Jangan jadi guru saja, jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Sukses ya. Terima kasih, Bapak. Yo, sukses. Terima kasih. Mohon maaf ya. Sama-sama Bapak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian wawancara saya bersama dua kepala sekolah hebat yang saya temui di kehidupan saya, yaitu Kepala SDN 1 Kota Kulon dan SDN 2 Kota Kulon. Dan inilah hasil wawancara dan refleksi wawancara yang saya lakukan.